mau tanya ke Mas Abbas. Mas Abbas pernah ketemu makhluk astral atau enggak? Kita diarahin ke sini, ke tes. Aku isin ya, nih opening ono omonge. Ya setelah gak apa-apa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa kabarmu Rek? Sehat-sehat kan masih bersama Mas DN di sini dan sekarang ada tamu. Ada siapa ini di sini? Ada siapa nih? Kenalan dulu dong Mas Adi. Kenalkan salah satu hamba Allah yang Hamba Allah. bernama Adi Basuki. Nah, Yang sekarang notabene sudah jadi masinis KRL Jabodetabek. Ada perlu apa nih kira-kiranya? kita sambil makan-makan biskuit juga ya. Aku juga bawa keripik ya. Biar nggak tahu. Jadi seperti yang sudah kalian request teman-teman, di sini ada Mas Adi Basuki, biasa sama dipanggil siapa Mas? Abbas ya? Adi, kalau orang Sunda biasanya manggil Adi, kalau orang Jawa biasanya Basuki. Tapi beberapa orang manggil Abbas, bebas sih. Ada yang panggil sayang juga ada. Oh, kayak manggil siapa ya sayang gitu. BTW kabarnya gimana Mas, sehat? Ini kayaknya streamingnya. Bentar dulu, ini streamingnya kayaknya lebih lancar daripada yang tadi loh. Jadi iya, ini lebih cool karena tempatnya itu pas Mas. Yang tadi itu percobaan. Nah, jadi tadi itu kita udah sempat bikin video teman-teman ceritanya. Cuma agak sedikit dedeti gitu. Mungkin karena sinyalnya juga. Ini Jundet sih, lah bahasa kerennya Mas. Agak jundet. apa? Jundet? Agak jundet naik mau ya. Tadi Bener. mah ya. BTW, kabar sehat? Alhamdulillah sehat walafiat semua sekeluarga sehat. Gimana kabarnya Mas Den yang sekarang di negeri sana? Ya, alhamdulillah aku juga sehat sih, Mas. Gimana, Mas, perasaannya setelah kita langsung aja ke poinnya ya? Bagaimana? Siap-siap. Iya, gak sih. Aku ada beberapa pertanyaan juga sih. Kan sekarang kan Mas Abbas di mana? Di Depok ya? Di Depok, relasi Depok, Bogor, Jakarta Kota, Jatinegara, Libas. Nah, itu kan kita seperti yang kita ketahui kan kasus COVID pertama kan dari Depok ya. Ada nggak sih perasaan kayak was-was gitu loh? Ya, alhamdulillah ya. Saya masih seperti manusia biasa ya. Rasa takut pasti ada Mas. Namanya juga manusia ya kan. Apalagi yang notabene itu udah di luar sana ya udah sekelas internasional ya. Ini mah udah hampir semua negara itu untuk sekarang ini terdapat penyakit ini atau virus ini, jadi rasa was-was itu ada. Cuma setelah ditelusuri, kita kan juga nyari info ya, ternyata kenanya kan di Jakarta, walaupun KTP-nya Depok gitu kan. Rasa was-was ada, Mas. Rasa was-was ada. Selama beberapa hari dari kapan ya? Berarti bulan Maret ya, awal Maret ya. Sekarang kan udah April ya. Itu ngerasa ada yang beda nggak sih sama perjalanan KRL gitu? Mungkin jadi lebih sepi atau gimana? Ya untuk awal-awal sih belum berasa ya ketika si yang nomor pasien 1, 2 itu ya. Tapi udah mulai agak ngelihat sih ada perbedaan gitu kan. Mulai dari contoh yang paling contoh kecil kan masker ya, penggunaan masker beberapa pengguna KRL itu udah biasa pakai masker. Mungkin salah satunya menutupi identitas diri atau emang udah terbiasa menjaga dari polusi atau apalah jenisnya emang udah biasa. Tapi setelah ada beberapa itu tuh jadi beberapa penumpang itu emang banyak yang bermasker secara sadar diri gitu Mas untuk menjaga kesehatan. Tapi makin kesini ya sampai detik ini sih kan di Jakarta pun sekarang diberlakukan PSBB ya. Depok, Bekasi, Bogor tanggal 15 ya sampai detik ini sih penumpang emang berkurang. Ngerasa yang kayak kalau kan di Bandung tuh ngerasanya biasanya stasiun Bandung itu kan rame banget tiap hari. Sekarang kan kayaknya tinggal 2 perjalanan. Kalau nggak salah ya, saya ingatku Bandung itu tinggal 2 perjalanan. Dan itu stasiun tuh yang biasanya rame jadi sepi itu kayak berasa ada yang hilang aja, kayak merinding aja gitu. Kalau setiap ke stasiun. Aku kan kemarin juga habis ke stasiun.
beberapa hari yang lalu lah, Nah, kayak gitu. Terus jadi kayak ada yang kehilangan ya. benar, kayak ngerasa ada yang hilang aja. Biasanya yang rame terus tiba-tiba sepi kayak gitu sih. Terus tadi kan kita udah Kayak kehilangan orang kayak dicintai gitu. benar. Beda ya. Nah, BTW kita tadi kan udah juga share di Instagram dan juga di YouTube tentang mungkin mau ada yang Q&A bareng-bareng kita gitu loh. Gak apa-apa ya, kita langsung jawab pertanyaan aja kali ya. Boleh. Akan jawab sebagaimana mestinya sesuai dengan porsinya. Apabila saya belum bisa menjawab, mungkin mohon maaf. Enggak, ini BTW Mas Abbas ini baru pulang dinas ya, untuk informasi aja. Jadi nanti Ya, ada yang selesai sholat, nah, mandi nanti biar fresh, biar kelihatan. Ini kan mau ketemu Mas Danang nih, kebetulan harus mandi keramas, ya kan, ukur bulu hidung. nanti biasanya netizen komen, Mas. Aku aja kalau bikin video pakai seragam itu dikomeni, di kosan aja pakai seragam gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa gitu kan. Kita kan menunjukkan rasa cinta kita kepada perusahaan kita, menunjukkan rasa bangga kita. Ya ini salah satu bentuk rasa cinta kita kayak gitu. Kita selama kita tidak melanggar norma-norma sih nggak apa-apa sih. Langsung aja ya. Iya Mas, betul setuju. Nah ini langsung kita bacain pertanyaan dari Instagram dulu ya Mas. Ini ada dari Zati Fani. Yang tadi dari Zati Fani, apa suka duka Mas Abbas selama berdinas dan bagaimana perasaannya harus tetap dinas di tengah COVID? Terus ada nggak pesan-pesan atau himbauan buat para penumpang? Monggo Mas Abbas. Oh, dan 3 pertanyaan berarti ya, 1 orang 3 pertanyaan ya. Luar biasa ya, sampai ini banyak borong untuk diskon ya, mumpung. Jadi untuk pertanyaan pertama, suka duka selama berdinas sih, alhamdulillah selama berdinas ini saya menikmati Mas. Ya untuk untuk duka mah relatif Mas, mungkin lebih ke lelah ya kan, tidur aja sekarang WFH tidur di rumah lelah nggak? Lelah kan? Kerja lelah ya sama aja. Jadi suka duka itu relatif menurut saya. Tapi kalau untuk suka luar biasa. Saya sangat mensyukuri keadaan ini dan emang cita-cita dari kecil emang pengen punya seragam. Saya planningnya pengen punya seragam aja dulu. Kalau untuk yang pertanyaan kedua ya langsung. Iya lanjut monggo. Yang kedua tadi apa ya? Tetap dinas selama pandemi. Gimana perasaannya tetap dinas? Sebenarnya rasa takut ada Mas, namanya kita manusia kan. Cuman kita ya kembali lagi ke Sang Pencipta. Tetap kita berikhtiar dengan memakai masker, sering-sering cuci tangan. Jadi salah satu bentuk ikhtiar kita kayak gitu Mas. Kalau untuk rasa takut pasti adalah, namanya manusia, kita kan bukan robot. Kita bukan air juga atau apa, sama aja kita tercipta dari tanah dan sebagainya. Iya, unsur kita tuh sama. Iya. Terus yang ketiga ya, himbauan berupa opini aja lah ya. Himbauan aja berupa opini. Ya masuk ya syukur, enggak juga nggak apa-apa. Jadi untuk di KRL per tanggal 12 kemarin kan diwajibkan pakai masker ya Mas. Ya sebisa mungkin lah, emang udah peraturan ya mau nggak mau ditaati dong. Betul. Untuk kebaikan bersama. Ya, tujuannya iya, tidak lain dan bukan untuk kebaikan bersama. Kalau untuk dijelaskan pasti panjang lebar dong. Terus untuk sekarang ya berterima kasih juga buat manajemen KCI ya, karena telah menyediakan beberapa tempat untuk cuci tangan Mas. Jadi kita kan anjuran dari pemerintah bersihan gitu lah, cuci tangan. Jadi ya kayak gitu, terus terapkan pola hidup sehat, bersih juga. Ya kayak gitu aja sih yang standar-standar, dan kalian lebih tahu lah intinya mah apa yang kalian butuhkan untuk dirimu sendiri. Nah, langsung pertanyaan berikutnya dari Kusuma Rama, Mas. Kan pasti ini kan karena kita tahu sendiri lah, ada beberapa perjalanan kereta kan dibatasi ya juga. Sampai mungkin kalau di KRL sampai jam berapa? Jam 7 ya? Jam 6? Kalau untuk itu jam 8 ya, untuk sekarang kan, karena untuk sekarang ini ya, belum tanggal 15 karena mungkin tanggal jam 15 lebih ke yang dari Jakarta. Kalau untuk UI ke sini kan masih Depok Bogor, itu masih bisa nyampe jam 8-an, jam 8. Tapi untuk aturan di Jakarta kan PPSB kan jam
6 ya kalau nggak salah. Nah, itu otomatis kereta dikurangi. Ya kita tahu sendiri, termasuk aku sendiri. Termasuk aku sendiri dari kantor juga sudah diharapkan untuk bekerja dari rumah masing-masing, yang alhamdulillah bisa dikerjain di rumah juga. Sebenarnya nggak di rumah juga sih, ini di kosan. Udah berapa minggu ya, aku 3 minggu nggak pulang. Nah, kalau misalkan masinis kan berarti ada perjalanan yang jadwalnya apa namanya batal ya. Itu yang jadwalnya batal itu masnya itu ada yang tetap harus ke kantor, seret misalnya, atau ada yang di rumah kayak pembinaan dan sebagainya, pembinaan kayak gini lewat Zoom gini? Ya, ada. Keduanya ada, Mas. Jadi ada yang serap, lebih membantu administrasi kayak gitu kan. Kebetulan juga kan sekarang sering ada perubahan-perubahan juga, perubahan-perubahan kecil juga kan kita membantu ke administrasi. Ada juga yang bisa dibilang di rumah gitu, pembinaan pasti itu pembinaan. Kalau pembinaan kan per instruktur ya, sekarang ada instruktur bawah masjid itu pasti ada pembinaan via kayak gini langsung live. Jadi kadang yang bikin deg-degan dilemparkan pertanyaan, Mas. Jadi kita makin deg-degan aja dilihat sama teman-temannya. Oh iya bener ya, sekarang kan dilihat rame gitu ya di Zoom itu. Jadi kayak agak berasa kalau nggak bisa jawab kayak ya masa iya nggak bisa jawab gitu kan ya, pasti ada perasaan gitu. Iya. Kalau orang udah panik kan bingung jadinya. Benar-benar. Terus ini ada sedikit pertanyaan yang menggelitik dan juga aku juga sebenarnya agak penasaran sih. Itu kan kita tahu lah ya, beberapa orang tahu kalau apa namanya, kalau sepatunya masinis KRL itu kan seragam ya. Kalau nggak salah, ya kalau ada netizen itu sedetail itu melihatnya gitu loh. Dia tuh ada. Nah, sampai ada yang tanya gini, Mas, itu merek sepatu masinis KRL apa ya? Terus bisa dibeli untuk umum nggak? Untuk apa itu cuma khusus untuk masinis kayak gitu? Itu pertanyaannya sangat detail sekali sampai melihat sepatu. Untuk sepatu bisa dibeli untuk umum juga. Kalau untuk yang pertama dulu yang ada list merahnya itu, tak kasih tahu ya, ini rahasia lah. Ini rahasia yang rahasia umum. Rahasia umum. Kalau rahasia umum semua orang tahu. Oh ya, semua orang tahu ya. Yang pertama itu pemberian dari kantor itu safety jogger. Safety jogger bisa dicari ada lah di all shop gitu, safety jogger. Kalau emang udah tahu bentuknya pasti tahu kan, dari bentuk safety jogger langsung keluar. Terus setelah safety jogger itu berarti ke Brodo, Mas, Brodo. Apa, Bro? Setelah safety jogger, Brodo. Brodo. Terus yang terakhir sekarang Dr. Osha. Dr. Osha. Betul, kita udah ngomong panjang lebar tapi kita belum tahu ya. Di all shop bisa lah beli. Oh ya, bisa. Betul, kita kan udah ngomong panjang lebar tapi kita belum tahu ya background dari Mas. Maksudnya kayak dulu masuk masinis kayak gimana? Maksudnya masuk masinis dari jalur apa kayak gitu kan. BTW intake tahun berapa sih? Jalur Prama. Jalur Prama. Intake tahun 2012 akhir, Mas. 2012 akhir saya. 2012 tanda tangan kontrak. BTW tadinya tuh aku mikir kalau Mas Abbas ini seangkatan sama Kazak sama Jeffy dan adikku si Dwi kan. Ternyata enggak, ternyata lebih senior lagi karena kalau enggak kelihatan aja sih soalnya kayak gitu. Masih kelihatan seumuran sama Kazak. Alhamdulillah Tuhan dan mukanya baby face, Pak. Baby. Ini baby ulangnya. Bisa di satu orang. Terus 2012, Mas, 2012 akhir. Nah, 2012 itu ada 2 kali pendaftaran ya. Yang Januari endingnya tuh di bulan Juni, terus yang bulan Juli akhirnya di Desember. Kebetulan yang Januari saya gagal di tahap paling awal, di administrasi saya udah gagal. Terus yang kedua, alhamdulillah nama saya masih terpampang sampai akhir periode, sampai akhir ondel istilahnya. BTW, Masnya dulu masuk apa? Dari SLTA kah, dari D3K, terus internal STTD kah? Oh. Enggak, kalau saya itu masuknya ke SLTA eksternal, Mas. SLTA IPA. Saya kebetulan jurusan IPA, dulu SMA-nya di Purworejo. Hai teman-teman Purworejo, saya lulusan SMA 6 Purworejo loh. Oh, SMA Purworejo. Saya pernah sekolah. Okay. Nah, itu berarti intake-nya DAWP ya? DAWP 1?
Daob. Kalau untuk masinis itu setahu saya ya, maaf kalau salah. Setahu saya itu semua masinis itu dari Daob, Mas. Kalau untuk kebutuhan nantinya ke lokomotif atau KRL, nanti lebih tahunya ke manajemen, karena manajemen yang lebih tahu mana yang ibaratnya kebutuhan KRL berapa, kebutuhan lok berapa, sesuai porsinya gitu kan. Setahuku juga gitu sih, termasuk dari railing pun juga dia intake-nya intake masinis KAI, terus baru disebarin ke KCI ke railing juga kayak gitu sih. Anak railing kan dulunya dari KAI juga. Untuk railing sendiri Dari KCI baru ke railing ya. Termasuk sendiri railing atau ini jenis KCI apa? Terus kebetulan white mix and match lah intinya. Ini tadi detik kebetulan. Jadi kamu ngomong tadi nggak masuk kayaknya. Oh, nggak masuk. Mana? Jadi kayak gitu. Kalau untuk kayak railing tuh juga tadinya dari Daob diturunkan, istilahnya diperbantukan ke KCI. Kayak Rodi Aprian lah yang salah satu masinis hits punya JP itu dulu asisten di Depok, dia tuh setelah jadi masinis kemudian ditarik railing untuk memenuhi kebutuhan di railing. Jadi kalau untuk larinya nanti ke anak perusahaan ya tergantung manajemen lagi, Mas, kembali lagi. Ya, balik ke manajemen. Kebutuhan pemilihan juga. Termasuk kayak masinis LRT Palembang, apa MRT ya? MRT Palembang ya? LRT ya? LRT Palembang, bener. LRT Palembang itu juga dari KAI. Suaraku BTW kedengeran kan? Kedengeran, jelas banget. Oh, yes, kedengeran. Lagi di rumah sepi. Yes. Lanjut pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi. Kan kalau masinis KRL itu kenapa biasanya berdua, biasanya bersatu, atau biasanya kadang bertiga? Itu kenapa, Mas? Dan itu siapa? Oh, bersatu berdua. Kalau ya ada diatur peraturan lah ya kalau masinis ya, benar-benar antar kota, tidak kota. Dalam kota itu jadi temannya asisten. Jadi kalau untuk yang berdua itu berarti sama asisten. Kenapa ada asisten atau enggak itu ya kembali lagi ke pas setiap kantor atau PT ya. Jadi kalau ketersediaan asisten, pas lagi ada asisten berarti nanti di mix sama dinasan ini sama masinis ini. Jadi udah ada pola pengaturannya sendiri-sendiri. Kalau bertiga enggak, sama saya bertiga. Ya bertiga sama PPK kali ya. Mungkin ada PPK belakang, Mas. Sekarang PPK kan di belakang. Oh iya benar. Terus pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaan yang tadi sih tapi kita udah jawab. Kalau suruh kita lolos seleksi, kita disuruh sama PT Kereta Api bisa nggak milih komuter atau milih KAI gitu. Ya nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu kan hak prerogatif perusahaan, Mas. Enggak, ya balik lagi ke kita ketika kita masukkan, kita tanda tangan kontraknya siap ditempatkan di mana saja ya. Termasuk aku pun kayak misalnya sekarang udah nggak jadi masinis pun, ya alhamdulillah sih. Kayak gitu. Berarti memang ya kita harus siap dengan kondisi apa aja. Seperti itu. Terus pertanyaan berikutnya. Iya. Ini sudah. Ini pertanyaan yang paling sering banget ditanyain orang sih, tapi sebenarnya enggak harus juga sih kita jawab. Ini pertanyaan ini, Mas. Berapa gaji masinis pertama, muda, dan madya? Aduh, saya kalau bahas uang kok rasanya nggak enak ya, Mas. Bener ya? Takutnya mereka tergiur. Nah, intinya tuh gaji itu mengikuti lah. Maksudnya, ya kalau misalkan dibilang cukup ya alhamdulillah, pokoknya cukup lah buat menghidupi kita sehari-hari. Cukup kan, Mas? Cukup, alhamdulillah cukup. Alhamdulillah lah cukup. Terus ada lagi pertanyaan Mas Abbas kayaknya juga udah baca tadi di ini. Apa yang paling mengesankan ketika, apakah ada pengalaman yang paling mengesankan ketika Mas Abbas berdinas? Mas Abbas dulu deh. Ini pertanyaannya Mas Abbas sama aku. Kalau saya sendiri banyak sih, Mas. Cuma yang masih terngiang, yang kejadian udah lama tapi masih terngiang gitu kan. Waktu itu pas bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan, waktu sore mendekati maghrib.
nyampe Jakarta Kota nih. Jakarta Kota kan stasiun pemberhentian terakhir lah istilahnya. Nah, setelah berhenti, ada yang ngetok jendela, Mas. Mbak-mbak, dia ngasih kurma ke mangkok kecil gitu. Mas, ini buat buka puasa. Oke, makasih Mbak. Makasih Mbak, makasih ya. Dalam hati itu rasanya tuh kayak ada anget-angetnya gimana gitu. Iya, ada intens lah, ada rasa yang bagaimana gitu. Masalah kurma semua orang bisa beli lah ya. Tapi kan ini lebih ke kayak perhatian, bentuk rasa terima kasih, empati atau apalah jenisnya itu pengungkapannya gimana sih? Kayak keep and touch gitu ya, menyentuh gitulah. Beberapa kali juga pernah ngalamin ibaratnya nyampe stasiun mana lah ibaratnya sebut saja Manggarai, Sudirman, terus ada ibu-ibu atau siapa mas-mas dibilang, "Mak, makasih ya Pak." Gitu. Nah, cukup ucapan makasih itu pun bagi saya itu luar biasa. Bener sih, aku juga pernah waktu dulu dinas KA lokal tuh sering banget dikasih roti di Tambun itu loh, ada orang-orang tuh ngasih roti yang roti apa ya, roti goreng kali ya kalau di Jawa itu yang kayak bakpao tapi digoreng gitu. Ngerti nggak? Ya, bukan gedung goreng kan? Bukan. Itu yang di pojokan itu sering banget juga ngasih. Kalau aku sih yang paling berkesan selama ini apa ya? Hampir semuanya sih berkesan ya kalau menurutku, kayak kejadian-kejadian yang baik, yang ekstrim maupun yang lucu itu selalu membekas sih, kayak cerita misalkan pernah ngalamin di atas kereta 34 jam aku pernah, yang waktu pernah kejadian gitu kan. Ya gitulah, yang senangnya juga banyak, yang sedihnya juga ada gitu ya wes. Jadi semua sudah ada tempat masing-masing dan saling melengkapi ya Mas. Kalau di bingkai itu bisa jadi berapa bingkai foto lah pokoknya. Semuanya indah namanya. Terus ini pertanyaan lagi, bisa nggak Mas Adi bawa lokomotif, Mas Abbas bawa lokomotif, Mas DN bawa KRL? Kalau Mas DN bawa KRL mungkin bisa. Kalau saya bawa lokomotif ragu saya. Aku nggak bisa lah. KRD mungkin kita sama-sama bisa ya. Di klubnya KRD ada kan? Ya, kalau KRD mungkin bisa. KRD kan tengah-tengah. Kalau KRD dulu kebetulan aku di Madiun juga pernah belajar pakai KRD juga pernah. Jadi kayaknya bisa. Cuma aku kan sekarang udah lama nggak jalan ya. Tapi kalau disuruh mengendarai mungkin bisa. Cuma kayak aku kemarin sempat ditanya masalah kayak peraturan dinas gitu, udah agak lupa. Mungkin karena udah nggak ini ya, bukan PD3. Kalau PD3 tuh dijamin lah masih ngelontok karena kan 7 tahun ya. Tapi kayak peraturan dinas yang harus dibaca, kayak yang pokoknya yang harus dibaca itu kayaknya nggak bisa kalau. Ya karena alat bisa karena biasa Mas. Karena biasa. Gitu sih. Terus ini, gimana Mas perasaannya ketika pertama kali diumumkan keterima di KAI, Mas Abbas? Monggo. Saya bahagia yang bingung mengekspresikan, soalnya apa ya, udah mentok Mas, dalam artian gini, saya udah beberapa kali mengalami gagalan, berarti bisa dibilang sakit terjatuh gitu, banyak dari PDN lah, brigadir lah. Itu benar-benar obat, jadi keterima di sini itu benar-benar obat. 10 kali jatuh, 1 kali keberhasilan itu terbayar. Ini benar-benar obat saya bilang. Jadi sangat bersyukur pasti. Alhamdulillah, sama sih, aku juga nggak gampang sih, maksudnya sampai di titik menjadi masinis, terus sekarang udah nggak jadi masinis itu juga nggak segampang yang orang pikirkan tiba-tiba. Ya mungkin orang ngelihatnya aku masuk kereta api itu sekali aja daftar, tapi kan dibalik itu kan ceritanya beda. Terus ini banyak sekali Mas pertanyaan. Kalau misalkan dari Kalau misalkan dari PPK bisa nggak jadi masinis? Enggak bisa. Enggak, kita nggak menyepelek gini. Kita di sini nggak menyepelekan PPK, tapi memang kan diklatnya sudah beda dan rekrutmennya sudah beda. PPK itu juga profesi masing-masing, udah diuluskan masing-masing. PPK untuk PPK. PPKA untuk PPKA, masinis untuk masinis, jadi udah punya tupoksi masing-masing. Masing-masing, jadi
nggak bisa disatukan. Jadi PPK itu ya memang dia sudah punya manfaatnya sendiri di bidangnya kayak gitu. Nggak bisa dicampur adukkan gitu loh. Mau tanya ke Mas Abbas. Mas Abbas pernah ketemu makhluk astral atau enggak?